Bahkan ini mengimajinasikan orang itu, silakan. Ada di depan kursi ini? Ada. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Warna bajunya kemudian kelihatan? Lupa. Coba hadirkan. Ya. Ada. Warna bajunya? Celananya? Hitam tapi sudah lusus, jadi agak abu-abuan. Oh iya, udah lusuh ya. Nah, ada perasaan-perasaan negatif muncul dengan orang ini? Ada. Ada. Nah, ini sedang memvisualisasikan ini. Bisa jadi di dalam konseling atau misalnya di dalam keseharian kita menangani anak yang dibully. Coba deh, kamu kan dibully, hadirkan orangnya. Nah, bagaimana yang dibully? Boleh di situ dulu. Nah, di sini ketika dalam posisi ini diminta coba Bu Penny jadi orang ini. Posisi berubah posisi nggak mau? Posisi duduk. Sebetulnya bisa main di dalam pikiran, tapi silakan Ibu jadi. Nah, sekarang Ibu menjadi orang itu. Dalam hitungan ketiga jadi orang itu sudah? 1, 2, 3, oke. Sekarang Bu Penny lihat Bu Penny yang jadi orang itu, lihat ke diri sendiri yang ada duduk di hadapan Bu Penny. Punya perasaan yang sama nggak? Benci juga? Benci juga nggak? Tidak. Oh, tidak membenci? Iya. Oke, kenapa tidak benci ke yang duduk di sini? Ada alasan tertentu? Karena dia punya kebaikan tertentu mungkin, sehingga yang duduk di sini tidak punya hak untuk membenci. Nah, ini dalam konsep sederhana ini sedang empati, betul? Merasakan yang dirasakan orang yang diimajinasikan. Nah, kalau tidak adil, hadirkan kursi yang ketiga. Kalau dirasa tidak adil, ini namanya kursi observer. Coba Bu Penny pindah ke sini. Amati ini, amati dua orang ini. Ini ada nama Penny yang sangat membenci orang ini. Berpakaian warna kuning, entah di situ ada logo beringin atau di sini. Tapi celananya sudah lusuh ya. Nah, yang ini sangat membenci di situ. Coba lihat itu. Dia kelihatan sangat benci kan? Kelihatan. Tapi di sini kenapa dia tidak membenci? Karena dia tidak bisa punya hak untuk membenci. Kelihatan? Kelihatan. Sudah mulai bisa dirasakan ada masalah sebetulnya di sini kan? Iya, betul Pak. Nah, ini posisi ketiga namanya posisi observer. Posisi yang sangat adil, yang objektif menilai dua posisi ini. Kita bisa latihkan anak ini secara imajiner di empty chair ini. Oke, nah sekarang saya hadirkan kursi berikutnya. Bu Penny coba berada di tengah-tengah ini. Nah, ini namanya kursi keempat, kursi sistem. Besok coba dulu. Oke. Coba. Ibu lihat, ibu menjadi observer. Ibu lihat menjadi Bu Penny sendiri. Dan ini orang yang dibenci oleh ibu. Oke. Kerasa? Ini mereka sedang berkumpul? Oke, ini bukan imajinasi karena beliau sedang dihipnosis, bukan, tidak ada ini ya. Memang hipnosis itu yang penting fokus, rileks, komunikatif, mengikuti ini sudah masuk gitu ya. Nah, ketika beliau bisa merasakan ini di dalam posisi sistem. Oh, saya itu sedang menjalani komunikasi yang mandek ya, dari sini ke sini. Padahal di sini tidak punya alasan untuk membenci. Seharusnya yang ini juga tidak punya alasan untuk membenci. Karena dia tidak membenci apapun, betul kan? Nah, kesadaran dan anggukan yang ditunjukkan oleh Bu Penny harapannya bisa terjadi di anak didik kita. Oh iya ya, mungkin ada sesuatu di dalam diri saya yang harus diubah sehingga perilaku orang ini bisa kita terima. Tidak lagi perlu ada kebencian yang mendalam, paham? Oh iya betul. Iya, ini sangat dalam sekali maksudnya. Nah sekarang Bu Penny duduk di sini, melihat itu semua di kursi ini. Ya. Ini sekali lagi ini adalah Bu Penny. Ini adalah orang yang dibenci. Bu Penny ketika menjadi orang yang dibenci ternyata tidak benci kepada Bu Penny. Kemudian
untuk ngecek apakah mereka itu objektif melihat satu sama lain. Ibu Penny duduk di sini, oh ini ada dua, ternyata nggak masalah ya. Terus kemudian duduk di sini, oh melihat ada situasi ini bahwa semuanya ini hanya sebuah sistem kehidupan. Dan Bu Penny ini kontroversinya ini adalah kursi God chair. Di teorinya itu ini adalah kursi Tuhan. Bu Penny dalam tanda kutip ya menjadi Tuhan. Coba lihat Bu Penny sedang menjalani kehidupan, sedang konflik dengan yang bersangkutan padahal tidak merasa ada konflik dan masalah. Kemudian di sini observer yang mereka mengatakan mereka objektif, dan di sini ada sistem, dan Bu Penny sebagai Tuhan sedang lebih ringan nggak? Lebih ringan karena kita melihat dalam perspektif Tuhan. Oh, saya sedang menjalani kehidupan. Oh, saya sedang menjadi guru. Oh, siswa itu saya benci, tapi ternyata dia tidak layak untuk dibenci. Karena ketika dilihat secara objektif ada sesuatu yang tidak dipahami oleh Bu Penny terhadap siswa ini. Seandainya duduknya lebih melihat semuanya, maka bisa dilihat dari lebih tinggi, dari perspektif Tuhan. Kebayang Ibu Bapak? Memang ini agak berat nih, tapi kalau sampai menyadari bahwa kita punya cara pandang Tuhan dalam pengertian, oh Tuhan menginginkan saya mengalami kebencian. Yang kedua, mengalami kesadaran bahwa yang dibenci itu tidak layak dibenci. Dan menjadi orang yang adil untuk menilai itu semua di dalam sistem. Maka kita bisa berdekatan duduk dengan Tuhan. Ini terlalu jauh. Untuk kompetensi sosialnya di mana? Di sini. Di wilayah ini. Ketika anak sudah objektif menilai situasi, ketika anak juga sudah berempati duduk di posisi orang lain. Nah, lebih bagus lagi ketika anak memahami tugas kehidupan dia bersama Tuhan. Oh, saya ini sedang menjalani kehidupan, jadi nggak apa-apa setiap hari sekolah, karena Tuhan mengajarkan saya untuk tetap sabar melihat situasi ini. Saya tinggal berusaha mengkomunikasikan sebagai ini, oh mereka berkomunikasi semuanya. Nah itu untuk kompetensi sosialnya.